Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, siapa yang udah gak sabar pengen sekolah? Siapa yang udah berdoa biar pandeminya cepet selesai? Bagus. Nah, sekarang sebelum memulai belajar, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik, semuanya duduknya yang rapi, tangannya diangkat, berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang tematik subtema 1 pelajaran IPS dan SBDP. Tentang apa? Siapa yang udah buka bukunya sendiri? Betul, tentang organ gerak hewan. Baik, sekarang semuanya perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar tentang letak geografis Indonesia di peta dunia. Nah, sekarang letak geografis itu apa sih? Letak geografis itu adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan yang ada di bumi. Maksudnya dilihat dari gambar yang sebenarnya ada di peta dunia itu. Secara geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Masya Allah banget ya. Yang pertama, 2 benua itu 2 benua apa aja? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalau samudranya, samudra apa aja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Dari pulau besar sampai pulau kecil. Coba siapa yang bisa tebak ada berapa sih pulau yang ada di Indonesia? Dan semuanya berjumlah 17.499. Masya Allah banget ya nak, banyak banget. Kenapa ibu maju-maju? Mundur bu. Oke. Nah, dari ke 17.499 pulau itu, maka negara Indonesia disebut dengan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang coba lihat bukunya. Ada berapa sih pulau yang ada di Indonesia? Mari kita sebutkan bersama. 1. Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Jawa. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Dan yang kelima yaitu paling ujung Pulau Papua. Tahu nggak nak, Indonesia itu diciptakan Allah dengan sangat kaya. Kenapa? Karena Indonesia memiliki 2 julukan di mata dunia, di mata negara-negara lain. Apa itu? Yaitu yang pertama sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Dan yang kedua dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian petani. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki pulau sangat banyak, otomatis Indonesia juga memiliki hutan yang sangat banyak, alam yang sangat luas. Nah, sekarang yang sama-sama kita harus tahu, apa saja sih perilaku manusia yang dapat merusak alam dan sekitarnya? Ya, yang pertama itu ada membuang sampah secara sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir dan longsor. Yang kedua yaitu penggunaan pestisida secara berlebihan. Kenapa sih penggunaan pestisida bisa merusak alam? Karena pestisida itu merupakan bahan kimia yang tujuannya untuk membunuh hama-hama yang merusak tanamannya petani. Namun kalau digunakan secara berlebihan, bukan saja hamanya yang mati, tapi tanaman petaninya juga bisa mati. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan kendaraan bermotor. Pasti kalian sudah belajar di kelas 4. Kendaraan bermotor itu bahan bakarnya apa ya?
Ya, betul. Bahan bakarnya itu disebut BBM atau bahan bakar minyak yang berasal dari fosil-fosil atau tulang-tulang rangka-rangka manusia dan hewan yang didiamkan selama beribu-ribu tahun dan menjadi minyak. Berikutnya yaitu penebangan hutan secara liar. Apa sih akibatnya kalau semua hutan gundul? Coba kalian bayangkan kalau semua hutan gundul. Maka yang terjadi tidak ada lagi pohon yang dapat menyerap air. Sehingga air-air yang turun dari atas gunung tidak ada lagi yang menahan dan terus seluruh ke bawah hingga bisa terjadi banjir besar. Berikutnya yaitu tentang penggunaan deterjen secara berlebihan. Nah, kenapa juga deterjen ada hubungannya sama merusak alam? Karena deterjen itu menghasilkan busa. Kalau digunakan secara berlebihan, busa tersebut yang akan mengalir ke laut akan merusak kehidupan yang ada di laut. Apalagi coba yang bisa merusak, yaitu pembangunan pemukiman baru atau perumahan baru dan gedung-gedung bertingkat yang baru. Semakin banyak perumahan baru, gedung-gedung baru, mal baru, maka semakin sedikit sekali lahan untuk menanam pohon. Sehingga seperti yang sebelumnya tadi akibat dari hutan gundul, akibat dari buang sampah sembarangan sama-sama mengakibatkan banjir. Dan yang terakhir yaitu menangkap ikan menggunakan bahan berbahaya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang gambar dekoratif kan? Siapa yang tahu kalau gambar di samping ini masuk gambar dekoratif bukan ya? Betul, bukan, karena gambar ini merupakan gambar ilustrasi. Coba sekarang buka bukunya masing-masing. Apa sih ilustrasi itu? Ilustrasi itu adalah gambar yang mendukung isi suatu bacaan, yang berfungsi sebagai pelengkap cerita untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, sekarang kalian sering lihat di mana sih gambar ilustrasi itu? Betul, di komik, di koran. Pasti banyak yang menghidupkan suatu cerita melalui gambar. Nah, itu disebut ilustrasi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita semua sama-sama dapat menggambar ilustrasi? Yang pertama, yaitu kalian harus memiliki gagasan. Apa sih gagasan itu? Gagasan itu merupakan konsep yang harus kalian buat tentang apa yang harus kalian gambar. Misalnya, Dodo pengen menggambar tentang siswa sedang belajar, setelah itu Dodo izin ke toilet. Nah, berarti kalian tulis dulu narasinya. Siswa belajar bersama, Dodo ingin pergi ke toilet. Yang kedua yaitu sketsa. Sketsa itu adalah kalian menggambar masih menggunakan pensil dan belum diberi garis yang tebal. Karena takut terjadi perubahan konsep atau perubahan gagasan. Dan yang terakhir, jika kalian sudah yakin dengan gagasan, sudah yakin dengan hasil gambar kalian, yaitu tinggal pewarnaan. Gambar kalian dikasih warna dan kalian telah berhasil membuat gambar ilustrasi. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.